Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Apriani dengan NIM 2017-351. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas ujian akhir semester MOPS tentang permohonan arbitrase yang dilakukan oleh PT Cipta Krida Tama selaku pemohon melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI selaku termohon dan Bulk Trading SA selaku turut termohon. Dalam video kali ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan kasus posisi metode alternatif penyelesaian sengketa di mana selama masa produksi PT Cipta Krida Tama wajib memenuhi produksi batubara bulanan dengan jumlah 80.000 MT atau metrik ton. Untuk mengukur dan mengetahui pekerjaan-pekerjaan apa saja yang telah dilakukan oleh PT Cipta Krida Tama, maka seluruh pekerjaan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh PT Cipta Krida Tama dan Bulk Trading SA. Nah, selama persidangan berjalan, Bulk Trading SA mengakui telah menandatangani berita acara baik selama masa praproduksi maupun pasca produksi. Adapun setiap jenis dan beberapa harga dari setiap pekerjaan diatur secara terperinci di dalam kontrak 13 penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada pasal 72 ayat 2. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Bulk Trading SA hanya melakukan pembayaran atas 3 invoice pertama yang PT Cipta Krida Tama terbitkan dengan nilai total sebesar 955.704 US dollar dan selebihnya tidak dibayarkan. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, PT Cipta Krida Tama mengajukan permohonan arbitrase terhadap Bulk Trading SA melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dengan mendalilkan bahwa Bulk Trading SA telah melakukan manifestasi karena Bulk Trading SA telah melalaikan kewajibannya untuk membayar berdasarkan kontrak. Selanjutnya, dalam proses arbitrase, Bulk Trading SA mengajukan permohonan rekonvensi dengan dalil bahwa PT Cipta Krida Tama lah yang telah melakukan prestasi terhadap Bulk Trading SA karena PT Cipta Krida Tama tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memproduksi dan memasuk batubara kepada Bulk Trading SA yang sudah disepakati dalam kontrak setiap bulannya rata-rata 80.000 MT atau metrik ton. Setelah itu, Majelis Arbitrase telah memberikan putusan dalam perkara arbitrase nomor 300-2 strip BANI garing 2009 pada tanggal 22 Oktober 2009 dengan menyatakan menolak permohonan arbitrase pemohon atau PT Cipta Krida Tama dalam konvensi dan menerima permohonan rekonvensi termohon atau Bulk Trading SA serta menyatakan bahwa PT Cipta Krida Tama lah yang telah melakukan manifestasi. Dalam hal tersebut, PT Cipta Krida Tama merasa putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI jauh dari kata adil dan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Nah, dari kasus posisi tersebut dapat kita lihat bahwa kasus posisi tersebut memojokkan PT Cipta Krida Tama yang awalnya melaporkan Bulk Trading SA. Bahkan sebaliknya, PT Cipta Krida Tama yang menanggung segala bentuk tanggung jawab perkara. Oleh sebab itu, mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang telah dikeluarkan oleh Majelis Arbiter merujuk pada pasal 70, 71, dan 72 Undang-Undang APSA atau Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Permohonan pembatalan putusan arbitrase diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuannya disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak
penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, dalam hal ini permohonan pembatalan arbitrase hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan ke pengadilan. Selanjutnya, opini saya dalam kasus tersebut yaitu ada satu yang menurut saya tidak sesuai dengan undang-undang arbitrase dan kurang mendukung dalam melaksanakan adanya arbitrase, di mana tidak adanya dasar permohonan arbitrase dalam kasus posisi tersebut. Nah, dasar permohonan dari pelaksanaan arbitrase itu sendiri dapat dalam perjanjian arbitrase. Kasus posisi yang telah dijelaskan tidak mencantumkan perjanjian arbitrase, maka sebenarnya arbitrase dalam kasus tersebut tidak dapat dilakukan. Mengapa demikian? Ya seperti yang telah saya jelaskan tadi, karena dasar dari pelaksanaan permohonan arbitrase harus dengan perjanjian arbitrase yang dilakukan di awal fase arbitrase. Seharusnya permohonan arbitrase yang diajukan oleh PT Cipta Kerja Tama tidak dapat dilakukan karena alasan yang sama, yaitu tidak adanya perjanjian permohonan arbitrase yang telah disepakati bersama. Sekian presentasi hasil ujian akhir semester MAPS atau metode alternatif penyelesaian sengketa. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi bersama. Jika ada pendapat yang berbeda juga bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.